Oke, baik. Kita akan memulai perkuliahan kita, pertemuan yang ke-11 ya. Silakan, siapa yang memimpin mengirim doa? Amin. Oke, baik. Sebelum kita membahas laporan baca yang akan kita bahas hari ini, saya akan panggil dulu kita absen kita ya. Albert, Andre, Ayu, Dian nggak ada. Dia yang permisi tadi, dia yang Bubarus. Doyan, Epi, Erni, Gumilir, ini, Jubelta, Juliandi, Julianto, Christine, Christian, Lorenza, Mona, Norika, Richard, hadir, Richard, Rido, Ririn, Reynaldi, Tabita, Tasya, Tetap, Valentina, Veronica, Juliet, Yunus. Oke, silakan ambil apa hasilnya di sini ya. Hasil ujianmu, lihatlah nanti bagaimana kerjamu selama setengah semester. Lalu renungkanlah apa yang harus kau lakukan selama setengah semester ke depan. Jika bagus, senyumlah. Jika di bawah bagus, bersedihlah. Oke, saya ambil mengumumkan 2 minggu lagi kita akan masuk kepada tugas kelompok. Karena itu kita akan siap-siap mendengar laporan kelompok nanti. Dan 1 minggu sebelum
kita membahas kelompok, dikirimlah kelompok supaya semua membaca ya. Kita akan mulai laporan kelompok nanti tentang Kristologi Paulus tanggal 11 April. 11 April itu pas mulai masuk kita setelah libur Paskah. Itu berarti sebelum 11 April, tanggal 4 April sudah dikirim ke kita makalah di 1 minggu sebelum dibaca, lalu kalau ada buku-buku yang kalian baca atau jurnal, itu jauh lebih baik kalian masukkan nanti ke materi. Bukan bertanya dalam arti kesalahan redaksi, bertanya soal informatoris. Saya tidak suka itu. Lebih baik Anda baca buku, jurnal, lalu beri masukan untuk penyempurnaan paper itu. Karena kita sedang belajar tentang satu topik untuk mencapai tujuan dari paper itu. Bukan mengobrak-abrik daripada paper itu. Begitu ya, cara belajar kita begitu. Membangun, mengkonstruksi, bukan mendekonstruksi. Saya tidak suka mahasiswa merusak, tapi membangun. Nilaimu pasti bertambah. Tapi kalau tidak ada masukan dari kau, sudah jelek nilai ITS-mu, apa yang bisa menolong ya? Ya, jadi berenunglah ya. Nilai tertinggi di kelas ini ngeri loh. Masa sudah tingkat 3 nilainya amburadul. Semester yang pernah kita juga satu kelas ya. Saya sebenarnya malu mengembalikan ke kalian. Tapi ini saya sengaja kembalikan supaya kalian tahu kadar otak kalian sampai di mana. Masa hanya tugasnya saja dia sudah baca itu ya. Yang saya buat itu kan laporan baca kan. Anda sudah baca, yang kau baca sendiri pun gak bisa kau jawab dengan baik. Ngeri. Anda sudah baca, menjawab yang kau baca gak bisa. Ngeri. Belum lagi yang dibaca orang, yang kau baca aja gak bisa kau jawab. Kemana otak kalian gak tahu ya. Oke lah, saya sudah ingatkan ya. Baik, hari ini kita akan membahas tentang laporan baca yang ke-6 ya. Tentang teologi tulisan Yohanes yang akan disampaikan oleh beberapa orang ini, yaitu saudara Erni, Mona, Tabita, Tasya. Sampaikan apa yang kau tahu, lalu jangan baca yang kau tulis. Ya. Silakan, mulai dari Erni. Termasuk kepada tulisan-tulisan Yohanes. Jadi tulisan-tulisan Yohanes terdiri dari 3, yaitu Injil Yohanes dan 3 suratnya, dan yang terakhir kitab Wahyu. Menurut pendapat tradisional bahwa penulis kitab ini adalah Rasul Yohanes. Namun ada beberapa pendapat bahwa yang menulis kitab Yohanes ada beberapa pengarang. Namun yang dibahas bukanlah mengenai penulis, namun makna yang terkandung di dalamnya. Dimulai dari Injil Yohanes, surat-suratnya, dan akhirnya kitab Wahyu. Injil Yohanes, ajaran Kristus. Kitab Yohanes merupakan kitab mengenai Yesus. Yang pertama, Yohanes menyebut Yesus sebagai Tuhan. Yohanes mengatakan bahwa Logos ada pada mulanya dan bahwa Ia bersama-sama dengan Allah dan Ia adalah Allah. Yesus adalah Sang Kristus. Yohanes memiliki tujuan supaya kita percaya kepada Mesias. Nubuat-nubuat dalam Perjanjian Lama tentang Mesias telah dipenuhi di dalam diri Yesus, Anak Allah. Yesus memiliki hubungan yang istimewa dengan Allah yang tidak dimiliki oleh siapapun. Yesus sebagai anak yang tunggal, dan anak tunggal ini yang diutus Allah untuk menyelamatkan manusia. Anak manusia, menurut Yohanes, menurut Yesus, anak manusia akan ditinggikan, dan Yohanes memakainya dalam arti peninggian Yesus di kayu salib untuk mati. Bagi Yohanes, salib merupakan kemuliaan yang paling tinggi. Pernyataan akulah. Ada 7 pernyataan akulah ditambahkan dengan predikat. Yang pertama, akulah raja hidup, akulah terang dunia, akulah pintu domba-domba, akulah gembala yang baik, akulah kebangkitan dan hidup, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, akulah pokok anggur yang benar.
3. Injil Yohanes, Allah Sang Roh Kudus. Yohanes menyanyikan beberapa cara mengenai Roh Kudus. Yang pertama, dilahirkan dari Roh Kudus. Apa yang lahir dari daging adalah daging. Apa yang lahir dari roh adalah Roh Kudus. Adalah roh. Berarti di sini dikatakan bahwa Roh Kudus menghasilkan hidup rohani. Saat Roh Kudus, Roh akan berkarya secara penuh ketika Yesus dimuliakan. Roh kebenaran. Roh Kudus merupakan roh kebenaran yang mengungkapkan kebenaran di dalam diri Yesus. Guru jemaat. Fungsi roh sebagai pengajar, mengajar para murid segala sesuatu tentang Allah. Kehadiran ilahi. Kehadiran roh bersifat kekal. Roh ilahi selalu hadir. Kehadiran ini merupakan milik umat Allah sendiri, mengisapkan dunia. Jadi roh hadir untuk mengisapkan dosa-dosa manusia. Dan adanya paraklet, yaitu penghibur atau penolong. Jadi roh membantu manusia, menolong manusia untuk semakin mengenal Allah. Roh dalam jemaat. Jika jemaat dibimbing oleh roh, jemaat akan memperoleh kemampuan untuk menyatakan secara berwibawa dosa apa yang diampuni dan dosa apa yang tidak diampuni. Kita masuk ke dalam Injil Yohanes hidup Kristen. Dalam Injilnya terdapat 17 kali ia berbicara tentang hidup kekal. Jadi kehidupan Kristen sangat istimewa, sehingga berbicara tentang hidup maka yang dimaksudkannya adalah hidup kekal. Hidup Oke, kekal secara cukup. Mona. Kita akan membahas tentang teologi tulisan Yohanes dan juga buku Lemoris. Adapun tulisan-tulisan Yohanes dalam Perjanjian Baru, yang pertama Injil Yohanes mengenai ajaran Kristus. Latar belakang yang penting untuk memakai istilah firman dalam Injil Yohanes ini adalah Philo. Philo sendiri dapat berbicara tentang logos. Yohanes menyebut itu sebagai firman serta perhatiannya kepada keagungan Yesus yang bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Yesus adalah Mesias, yang artinya seorang manusia hidup di tengah-tengah mereka. Yesus disebut sebagai Allah karena Yesus istimewa dan saleh. Dalam Injil Yohanes, Yesus menyebut dirinya sebagai anak manusia. Serta hidup pernyataan, akulah seperti yang hidup, dan akulah gembala yang baik dan yang baiknya. Serta kesaksian yang mengaku bahwa Allah adalah yang benar. Yohanes menulis tanda-tanda ini agar orang percaya bahwa Allah yang berkarya dalam perbuatan baik dan Yesus dalam pekerjaan Sudah selesai tadi yang diterima. menyertai Allah. Yang kedua, Pekernya, Injil Yohanes mengenai ujiannya. Allah Sang Bapa. Sisanya mana? Melalui sang anak kita mengerti Allah dan Bapa Yesus memiliki hubungan yang istimewa. Sebab hanya Yesuslah yang dapat melihat Allah itu sendiri. Bapa dan anak ialah kasih. Bapa mengasihi anak, begitu juga sebaliknya anak mengasihi Bapa. Yesus melakukan hal-hal yang sama dengan Bapa. Bapa selalu berkarya dengan memotong segala sesuatu yang menghalangi hasil yang melimpah. Bapa yang telah mengutus Kristus, dan Allah adalah yang maha kuasa dan menyelamatkan kita. Allah menganugerahkan kepada kita orang-orang yang menerima logos untuk menjadi anak-anak Allah. Yang ketiga yaitu Injil Yohanes mengenai Allah Roh Kudus. Yaitu Yohanes melihat Roh Kudus turun dari langit seperti merpati yang tinggal pada Yesus. Kedatangan Roh merupakan suatu tanda pada awal pelayanan Yesus. Dilahirkan dari Roh Kudus artinya dilahirkan secara rohani dengan karya Roh dan hidup melalui iman, mampu melihat makna salib yang sesungguhnya. Roh akan diterima oleh orang-orang yang percaya kepadanya. Namun Roh tidak akan dapat bekerja secara penuh sebelum Yesus itu dimuliakan. Yang keempat, Injil Yohanes mengenai hidup Kristen. Hidup kekal disebut dengan aionios, yakni orang yang berkorban demi dia akan memiliki hidup kekal. Hidup kekal diperoleh sebagai karunia cuma-cuma dari Allah, dan hidup kekal dikaitkan dengan karya Kristus. Yang kelima yaitu surat-surat Yohanes. Menyangkal anak berarti tidak memiliki bapa, sedangkan mengakui anak berarti memiliki bapa. Tinggal di dalam anak berjalan seiring dengan tinggal dalam bapa. Yesus menghapus dosa kita sebab kita semua berdosa. Hidup Kristen dipandang sebagai penakalan duniawi, yaitu menolak dosa secara total dan hidup berada dan tidak hidup dalam keberdosaan lagi. Yang keenam yaitu waktu Yohanes. Tuhan yang mulia, Dia adalah yang awal dan yang akhir. Dia anak Allah yang kudus dan yang benar. Ini maha tinggi, dan gabungan Yesus membuat karya penyelamatan yang terjadi. Orang-orang yang selamat dibawa ke dalam kedaulatan Allah, yakni untuk melayani. Sekian laporan baca saya.
Oke, bagus. Tabita. Teologi tulisan Paulus yang pertama itu tentang ajaran tentang Kristus. Ajaran tentang Kristus ini yang dikasihkan oleh Yohanes melalui firman, di mana Yohanes menyebutkan firman itu sebagai logos, dan logos itu sudah ada sejak semula atau sejak awal mulanya. Nah, yang kedua itu Yesus adalah Sang Kristus. Di sini Yohanes menyebutkan bahwa Yesus adalah Sang Kristus melalui pertanyaan yang dijawab oleh Yesus, dan Yesus sendirilah yang mengatakan, aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya pekerjaan yang kau lakukan, yang aku lakukan melalui Bapakku. Nah, pernyataan ini yang menyebutkan bahwa Yesus adalah Sang Kristus. Yang kedua, anak Allah. Nah, Yohanes mengaitkan gelar Kristus dengan anak Allah. Istilah ini bisa juga dipakai untuk Allah. Yang kedua, selanjutnya itu anak manusia. Nah, anak manusia ini sering juga disebutkan oleh Yohanes yang menyebutkan Yesus sering menyebut dirinya sebagai manusia. Yang selanjutnya itu adalah pernyataan akulah. Nah, disinilah yang disebutkan oleh pernyataan Yesus yang membuat di dalam Injil Yohanes, yang artinya kalau Allah yang berbicara bukan memakai penerjemahan biasa seperti aku, tetapi ada penekanan kata ganti yang berbicara dan berwibawa. Yang selanjutnya melalui kesaksian. Nah, kesaksian ini disebutkan di dalam Yohanes ada 7 pemberi kesaksian, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu kesaksian yang menceritakan tentang karya-karya Yesus. Yang selanjutnya itu tanda-tanda. Tanda-tanda ini terdiri dari sameos atau eragon, ataupun disebut juga pekerjaan. Nah, yang selanjutnya itu Yesus Sang Manusia. Yohanes menggambarkan Yesus sebagai manusia. Misalnya, ia mengisahkan bagaimana Yesus duduk di pinggir sumur dengan sangat letih, dan bagaimana Yohanes menampilkan bahwa Yesus adalah benar-benar manusia, dan dilihat dari bagaimana kerendahan Yesus sebagai sampai kematiannya. Nah, yang kedua itu Allah Sang Bapa. Nah, di sini Yohanes menggambarkan Bapa dan Anak. Dari anaklah kita mengetahui, mengenal atau apa artinya Allah dan Bapa. Lalu Bapa bekerja. Yohanes di sini memberitahu kepada kita bahwa Yesus berkata, Bapa, aku bekerja sampai sekarang. Nah, artinya adalah senantiasa Bapa bekerja, berkarya di dalam dunia yang diciptakannya. Nah, di mana di sini Bapa juga mendengarkan doa-doa setiap orang yang berseru kepadanya. Yang selanjutnya adalah misi Sang Anak. Di sini Yohanes menyebutkan bahwa misi itu sendiri adalah dia anak Allah yang diutus untuk membawa keselamatan kepada dunia. Nah, yang selanjutnya itu Allah yang besar. Di sini artinya adalah Allah yang Maha Kuasa dan yang mampu mewujudkan semua rencananya. Yang selanjutnya anak-anak Bapa. Di sini Yohanes menyebutkan atau mengartikan bahwa anak-anak Bapa adalah Allah yang menganugerahkan kepada setiap orang yang menerima logos atau firman tadi. Yang selanjutnya adalah Allah Roh Kudus. Di sini Allah Roh Kudus dilahirkan dari Roh Kudus. Artinya bahwa air dan roh sebagai satu kesatuan dalam hal ini. Yesus mengatakan bahwa orang yang harus dilahirkan secara rohani apabila ia mau masuk dalam kerajaan Allah. Jadi dari air dan roh dapat mengandung makna dilahirkan dari roh. Yang selanjutnya itu saat Roh Kudus. Nah, di sini menurut Yohanes berbicara tentang roh yang akan diterima oleh orang-orang percaya. Yang selanjutnya adalah roh kebenaran. Sebagai salah satu roh yang berusaha mengusir manusia, Yesus adalah kebenaran. Dengan demikian, roh kebenaran itu menghubungkan roh Bapa dengan Anak. Lalu di sini disebutkan juga tentang guru jemaat. Nah, di sini fungsi roh sebagai pengajar, di mana Yesus juga mengatakan bahwa roh akan mengajar murid. Jadi apa yang diajarkan roh sama dengan apa yang diajarkan oleh Allah. Yang selanjutnya kehadiran ilahi. Nah, kedatangan roh adalah suatu hal yang berbeda. Nah, kehadiran ini tidak akan pernah hilang karena Yesus mengatakan lebih baik bagi kita roh ilahi selalu hadir. Yang selanjutnya adalah paraklet atau penghibur. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu parakletos, yang artinya dipanggil untuk mendampingi atau untuk membantu. Nah, selanjutnya roh dalam jemaat.
diampuni. Yang selanjutnya hidup Kristen menurut Yohanes di sini disebutkan bahwa akan memperoleh hidup kekal. Yang dimaksud adalah suatu kenyataan sesuatu di luar hidup yang kita jalani sekarang ini ataupun zaman yang akan datang. Di sini dijelaskan juga tentang kesengsaraan kematian Kristus. Bagaimana Yesus datang dengan satu tujuan tertentu dan tujuan itu dapat dilihat pada salib. Lalu selanjutnya Yohanes menjelaskan tentang iman. Yohanes memakai kata kerja yang disebut dengan miskin, yang artinya penyerahan diri sepenuh hati. Dari Yohanes itu menunjukkan iman itu adalah penyerahan diri sepenuh hati. Nah, selanjutnya tentang kasih. Yohanes menunjukkan kasih itu adalah salib dan harganya sangat mahal. Kita harus mengasihi yang disebutkan dalam kitab Yohanes, mengasihi sebagaimana Kristus telah mengasihi kita. Di sini juga dosa dijelaskan oleh Yohanes. Artinya dosa di sini adalah dengan menolak apa yang dikerjakan Allah dan Kristus, menunjukkan bahwa orang-orang itu adalah sudah berdosa. Di sini juga dijelaskan bahwa dunia atau kosmos adalah musuh daripada Allah yang berlawanan dengan kerajaan Allah. Terang juga disebutkan di sini. Terang itu dapat dilihat waktu gelap dan Yesus Kristuslah sebagai terang itu. Lalu di sini juga dikatakan tentang kebenaran. Kebenaran ini dikaitkan dengan Allah ataupun firman-Nya sendiri. Lalu penghakiman yang terakhir yaitu penghakiman ini Yohanes menunjukkan sisi sebaliknya dari keselamatan. Artinya bahwa penghakiman ini adalah bertolak belakang dengan keselamatan. Yang terakhir yang disebutkan tentang hidup Kristen adalah berbagai sakramen. Di sini Yohanes menekankan bahwa kehidupan rohanilah yang menuntun kita menjalankan sakramen tersebut. Oke, cukup. Baik, habis ya. Tasya itu bukan untuk debat. Oh, Tasya, oke. Silakan Tasya. Baiklah, laporan bersama Ponan teologi tulisan Yohanes. Yang pertama ada Injil Yohanes ajaran Kristus. Jadi kitab Yohanes ini menuliskan bagaimana Kristus, bagaimana Yesus sesungguhnya yang adalah Mesias. Jadi Yohanes ini melihat segala sesuatunya dari segi Kristus yang merupakan datang ke dunia untuk menyelamatkan yang berdosa. Yang pertama adalah firman. Kalau bisa kita lihat dalam Yohanes 1 ayat 1 dituliskan bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah, menunjukkan bahwa firman itu adalah Allah yang menunjukkan kedaulatan Allah tentang dunia. Yang kedua ada tentang Yesus sebagai Mesias. Yesus sebagai Mesias itu di dalam tulisan Yohanes mengatakan bahwa supaya kita percaya bahwa Mesias itu yang akan datang untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Selanjutnya adalah anak Allah. Ini dituliskan Yohanes untuk menunjukkan bagaimana kedudukan Yesus sebagai anak di dalam dunia, bagaimana Allah memberikan anaknya supaya setiap yang percaya itu tidak binasa, dan di sini anak Allah ditunjukkan untuk menyelamatkan dunia dari dosa. Selanjutnya adalah anak manusia. Anak manusia ini Yesus sering dituliskan dalam kitab Yohanes sebagai anak manusia, dan gelarnya ini dikaitkan dengan keselamatan yang akan datang. Keselamatan yang hanya diperoleh melalui anak manusia, yaitu Yesus Kristus dengan hubungannya dengan surga. Selanjutnya adalah tentang kesaksian. Kesaksian ini dituliskan dalam Yohanes, dalam kitabnya ada tentang Yohanes Pembaptis, ada tentang kesaksian Bapa, kesaksian Anak, kesaksian Roh Kudus, ada juga tentang kesaksian kitab suci, karya Kristus, dan orang yang menanggapi pelayanan Kristus. Selanjutnya ada tanda-tanda. Tanda-tanda ini merupakan suatu mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus, sehingga setiap orang yang melihatnya percaya bahwa dia adalah Logos itu sendiri, ataupun bahwa dia adalah Tuhan yang mampu menyelamatkan manusia dari dosa. Selanjutnya adalah pekerjaan-pekerjaan. Pekerjaan-pekerjaan ini dimaknai sebagai perbuatan yang dilakukan Tuhan Yesus. Selanjutnya adalah Yesus sang manusia. Yesus sang manusia, Yohanes menggambarkan tentang Yesus yang sangat manusiawi, mulai dari dia sangat letih, dia bisa haus, dan cara kehidupannya yang sangat manusiawi. Selanjutnya adalah Injil Yohanes Allah Sang Bapa. Dalam Allah Sang Bapa ini, Yohanes menuliskan bahwa ada yang pertama Bapa dan Anak. Dalam pengutusan Sang Anak dan dalam apa yang dikerjakan oleh Sang Anak-lah sehingga kita mampu mengerti bahwa Allah adalah Bapa. Selanjutnya adalah Bapa yang akan bekerja. Bapa yang akan bekerja, Yohanes menuliskan bahwa Allah mencukupkan dan memelihara kebutuhan setiap yang sudah diciptakannya dan bertanggung jawab atas ciptaannya.
anak-anak Bapa. Anak-anak Bapa di sini dituliskan bahwa setiap yang menerima Tuhan Yesus akan disebut sebagai anak-anak Allah dan anak diwarisi akan menjadi bagiannya. Selanjutnya adalah eskatologi. Eskatologi berbicara tentang kembalinya Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Yang ketiga adalah Injil Yohanes, Allah yang kudus. Allah yang kudus di sini bisa kita lihat hanya diawali bagaimana ketika kuasa Roh Kudus dalam mengerjakan seluruh pekerjaannya melalui Yesus Kristus, tetapi Ia mengaruniakan Tuhan yang tidak terbatas, yang mengacu pada karunia Bapa yang tidak terbatas kepada Anak. Allah yang kudus di sini kita bisa lihat bagaimana karya dalam Roh Kristus, yaitu Roh yang merupakan kebenaran dan menyadarkan orang kebenaran Injil. Kebenaran yang ada di dalam Yesus, Roh Kudus yang berperan aktif di dalam hidup kita, sehingga kita bisa tahu dan sadar bahwa Tuhan Yesus itu memiliki karya yang luar biasa melalui pertolongan Roh Kudus di dalam diri kita. Roh Kudus juga yang memisahkan dunia dari dosa. Roh Kudus juga yang berperan sebagai penghibur, dan Roh Kudus juga bisa menjadi seorang sahabat dan penolong bagi setiap umat kemuliaan Kristus. Dan selanjutnya adalah Injil Yohanes ini Kristen. Karya Allah melalui Yesus Kristus membawa kita kepada kehidupan yang baru. Tetapi hidup baru di sini bukan berarti hal yang lain. Tetapi hidup baru di sini dimaksudkan adalah dengan kehidupan yang kekal. Hidup yang dimiliki kita sekarang, yang datang kepada Kristus dan percaya kepadanya, tetapi yang tidak menerima Kristus akan diperhadapkan dengan kebinasaan atau maut selama-lamanya. Yohanes juga menjelaskan bahwa hidup yang datang melalui kematian, hidup kekal diberikan kepada umat melalui kematian Anak Allah. Dan kita boleh memperoleh keselamatan itu melalui iman kepercayaan kita kepada Allah. Dan juga Yohanes menuliskan tentang kasih. Kasih yang begitu besar. Yang paling mengagumkan dari kasih ini adalah ketika Allah menyelamatkan manusia tanpa melihat bahwa manusia itu pantas menerima kasih atau tidak, tetapi Allah menyelamatkan manusia karena kasihnya tidak terbatas kepada manusia yang berdosa, sehingga manusia itu bisa memperoleh pengampunan dosa dan mendapatkan kehidupan yang kekal. Selanjutnya ada cukup. Ya, saya mengulangi lagi tadi informasi saya. Ternyata kita minggu depan atau setelah libur Paskah maksudku, kita masih masuk pada laporan baca yang ke-7 ya. Jadi tanggal 11 April kita masuk itu masih laporan baca ke-7 tentang teologi surat-surat umum. Sekarang kan tanggal 28 ya. Sekarang tanggal 26. Seperti ini tanggalnya salah di RPS ini. 24 sekarang ya. Oh, ini harus saya rubah lagi tanggal ini. Oke. Tanggal 24 sekarang ya. 24 minggu depan berarti tanggal 31. Berarti oke. Belum libur Paskah kita tanggal 31 ya. Sebentar saja insya Allah. 24, 31. Oke, berarti minggu depan kita masih satu laporan baca tentang teologi surat-surat Am. Baru setelah itu kita libur Paskah, kita akan masuk tanggal kita libur Paskah 3 sampai 10 April. 3 sampai 10. Berarti kita masuk tanggal 14 April. Tanggal 14 April. Ya, tanggal 14 April disitulah kita akan membahas tugas kelompok 1. Itu berarti 1 minggu sebelum tanggal 14 April ialah tanggal 7 April. Pas Jumat Agung itu. Jumat Agung disitulah dikirim 1 minggu. Tapi kalau kalian misalnya terganggu dengan Jumat Agung, ya kirimlah sebelumnya kan. Supaya jangan terganggu. Kalian berlibur Paskah. Atau sebelum libur Paskah sudah kalian selesaikan tugas kalian sehingga pulang ke kampung nanti kalian sudah bersama orang tua tanpa ada beban lagi. Kerjakanlah paper kelompok kalian sebelum libur Paskah. Lalu nanti kirim kalianlah, walaupun Jumat Agung itu dikirim,
kan tidak mengerjakan lagi, tinggal hanya kirim. Tapi kalau kalian misalnya mau mengirim sebelumnya, daripada lupa nanti pas Jumat Agung, kalian lupa mengirimnya, dikirimkan aja sebelumnya. Nah, ini untuk tugas kelompok 1 ya. Saya hanya sekedar mengingatkan supaya jangan nanti ada alasan, Pak, libur Paskah kami, libur Jumat Agung kami, sibuk Pak. Bagi saya tidak ada artinya sibuk apa itu, semua sibuk itu, nggak ada alasan. Jadi jangan cari alasan nanti tidak mengirimkan tugas kelompok karena libur Paskah. Maka bahkan sebenarnya setelah libur kan berarti sudah bebas kan, sudah bisa mengerjakan dengan baik. Itu ya, nanti saya tanggal ini saya akan ganti ini supaya pas ya. Oke, berarti tanggal 31 kita masih tugas kelompok. Yang kedua, saya kemarin menugaskan beberapa orang yang secara pribadi yang datang ke ruangan saya. Siapa yang mengirim tugasnya hari ini? Karena hari ini saya suruh mereka mengirim. Satu orang Rinaldi, satu lagi siapa? Sudah. Oke, Rinaldi ya. Sama si namanya siapa? Valentina. Oke ya. Oke, kita sudah mendengar laporan baca tentang Injil Yohanes ya. Teologi tulisan Yohanes. Nah, jadi memang teologi Injil Yohanes ini, kalau kalian baca buku Leon Morris ini, dia membahas tentang tulisan Yohanes mulai dari Injil Yohanes. Walau saya sadar itu adalah tugas dari teologi PB1, tapi Leon Morris hendak melihat bagaimana pemikiran Yohanes dalam tulisan-tulisan Yohanes. Makanya kan bahasan kita teologi tulisan-tulisan Yohanes. Tentu sebagai pembaca kalian bisa melihat bagaimana perkembangan teologi Yohanes itu. Setelah kalian baca dari Injil Yohanes dan setelah kalian bandingkan dengan surat Yohanes. Jadi ada 3 bagian pemikiran Yohanes itu. Yang pertama itu dalam Injil Yohanes, yang kedua itu dalam surat-surat Yohanes, dan yang ketiga dalam Wahyu, tulisan Wahyu. Itu bagaimana pemikiran Yohanes itu terlihat. Nah, tentu kita sudah membaca, saudara-saudara yang lain pun sudah membaca. Kita rindu, kita ada diskusi yang banyak bagaimana pemahaman kalian tentang tulisan atau teologi tulisan-tulisan Yohanes. Para pembaca tadi sudah melaporkan apa yang mereka tahu dari buku yang mereka baca. Tentu yang hadir saat ini sudah membaca juga. Nah, saya beberapa minggu yang lalu sudah sampaikan, siapa yang tidak baca buku ini kita jumpa tahun depan aja kan itu. Sudah nilai UTS-nya lumayan bagus. Lalu tidak serius lagi belajar nanti, ya saya pikir ada konsekuensi dari setiap yang tidak membaca ya. Saya tidak main dengan apa yang saya sampaikan, bahwa setiap orang yang tidak baca buku-buku yang saya sampaikan tidak layak di kelas saya ya. Kalau saya tanya nanti siapa yang baca, pasti semua baca ya. Tapi saya akan uji apakah saudara membaca. Kalau tidak bisa jawab nanti tentu kan tidak membaca. Maka kita tidak bertemu di kelas ini lagi. Tahun depan kita bertemu di kelas saya. Karena saya sangat kecewa sekali membaca hasil UTS ini. Masa laporan bacamu saja pun enggak kau ngerti, tidak bisa kau jawab pertanyaan itu. Lalu ya inilah kesempatan memperbaiki dirimu. Kalau mau memperbaiki, ya kalau tidak mau memperbaiki, ya kita jumpa tahun depan aja. Supaya lebih serius ya. Kalian kan magister nanti di bidang teologi perjanjian baru 2 kan, karena 2 kali mengontrak. Kan itu namanya magister.
Oke. Tapi memang saya kasihan ya. Gimana caranya? Semester tingkat 2, semester 4 itu sudah semua saya usir dari ruangan saya. Karena nggak baca buku yang saya suruh. Kalau ke kalian lagi saya buat gitu malu lah ya, udah tingkat 3. Tapi gimana caranya supaya kalian mendengar apa yang saya sampaikan? Atau saya tanya dulu, karena ini kan juga evaluasi saya. Apakah saya menyampaikan informasi tidak didengar atau tidak dimengerti? Coba dulu jawab. Setiap saya menyampaikan informasi, dimengertikah informasi yang saya sampaikan atau aturan yang saya sampaikan atau tidak? Halo, apakah ada orang di sini? Saya ulangi lagi, apakah informasi yang saya sampaikan, aturan yang saya sampaikan dimengerti atau tidak? Dimengerti. Lalu setelah dimengerti, kenapa tidak dilaksanakan? Apakah ada kesulitan yang dihadapi ketika saya menyuruh kalian membaca buku? Adakah kesulitan? Adakah kesulitan? Hanya 2 orang yang menjawab. Adakah kesulitan? Ada. Adakah kesulitan? Apa itu? Siapa mengatakan ada? Ya, hanya 3 orang. Apa itu alasan kesulitan? Oke, kamu apa? Kalau saya sendiri, kenapa yang saudara mengatakan bahasanya terlihat saya pribadi bahasanya terlihat susah untuk bicara. Bahasanya susah dicerna. Ada lagi kesulitan lain? Semua ini enggak sulit. Nanti saya tanya lah, apa kalian baca enggak? Jangan kalian katakan, aku pak gini. Ya, mereka bertiga terus terang. Saya supaya evaluasi gitu. Ada lagi kesulitan lain? Ya. Boleh, tidak apa-apa. Boleh kau baca buku lain. Kalau kesulitan memahami buku Leon Morris atau kemarin bukunya Lat itu ya, gak apa-apa. Tapi tetap baca sehingga kau bisa mengerti pemikiran Morris atau pemikiran Lat. Kalau saya Pak, satu masalahnya kan ini terlalu banyak gitu Pak. Terus pas dibaca gitu Pak, nggak langsung dapat intinya. Panjang lebar penjelasannya, terus susah nengok ini intinya yang mana. Oke. Ada lagi sebelum saya jelaskan. Kalau saya juga Pak, kalau saya seperti yang sudah dilihat gitu Pak, dalam membaca ini agak kesulitan itu memahami intinya misalnya, dan lembar halamannya juga terlalu banyak. Oke. Ada lagi? Silakan. Saya pribadi Pak, sama dengan Lorenka dan juga Ibu, 3 hari sebelum kelas atau beberapa hari sebelum saya sudah mencoba membaca. Kadang seperti dari tadi saya ngomong, tapi masalah pribadi saya sulit untuk mengingat kata-kata yang terlalu berat untuk mengingat. Terlalu berat. Kalau saya pribadi kan Pak, sama seperti teman-teman juga sulit memahami kata-kata
Ada lagi? Ya, silakan. Jadi kan Pak, Pak baca itu ada mungkin bukan 1 poin saja Pak, ada sampai 30 poin mungkin Pak. Jadi intinya itu bukan hanya satu Pak. Jadi mau intinya sampai 30 itu Pak. Jadi agak susah untuk ingat. Ada lagi? Ini supaya evaluasi saya dan evaluasi kita. Ini kan soal kemampuan ya. Kemampuan. Wah. Karena saya suruh selalu marah tentang itu karena saya pikir kalian mampu ini. Kalau tidak mampu, gimana saya mengajar ini? Ya, saya tidak tahu bagaimana dulu kalian diajari ketika PAMB ya. Di PAMB itu sebenarnya sudah harus dijelaskan bagaimana cara belajar di kampus. PAMB dulu apa namanya, pengenalan mahasiswa PAMB waktu masuk kalian dulu. Masa pertama datang ke sekolah ini kan ada PAMB dulu. Apa kepanjangannya itu? PAMB dulu bahasa itu. Pemahaman akademis mahasiswa baru, pengenalan akademis mahasiswa baru. Itu pasti ada sesi soal belajar di kampus, ada. Kalian ingat itu? Ada dulu sesi pemahaman atau sesi bagaimana belajar di kampus. Beda belajar di kampus dengan beda belajar di SMP SMA. Maka ke setiap perguruan tinggi yang diuji sebenarnya ialah ini tes potensi akademik. Karena tidak semua orang mampu belajar di perguruan tinggi. Tidak semua. Karena itu setiap yang menentukan orang kuliah ini lolos ini tes potensi akademik. Di kampus kita belum ada ini. Saya sudah pernah usulkan supaya ini kita uji kepada mahasiswa-mahasiswa yang ingin kuliah di perguruan tinggi. Daripada pengetahuan Alkitab, bahasa Inggris, pengetahuan umum, psikotes. Tak perlu, karena kalau orang misalnya harus tahu Biblika Alkitab 90 baru diterima di kampus ini, ngapain? Tapi tidak mampu ini. Kemampuannya kuliah di perguruan tinggi tidak mampu. Susah. Dia tengok nanti semua buku-buku perguruan tinggi pasti. Ujian perguruan tinggi, tes potensi akademik. Harus lolos ini. Supaya apa? Supaya mampu otak kita bekerja di kampus. Kalau tidak, dia maka lari dia bekerja. Karena tidak mampu dia kuliah. Dia bekerja. Dia praktisi. Karena memang di perguruan tinggi itu yang diminta dari kita ialah kemampuan akademis yang mampu membaca banyak buku. Nah kalau tidak memang nggak bisa. Nah oke, sudah berada di sini sekarang. Saya tidak mau bahas ini karena ini sudah, kalau bicara ini berarti kan kembali lagi kalian ke 3 tahun yang lalu. Sekarang sudah 3 tahun di sini. Apa yang kita kerjakan? Pasti bisa. Saya katakan pasti bisa. Mulailah, ya ini saya mau mengajari karena saya katakan waktu di PAMB itu dijelaskan bagaimana belajar di perguruan tinggi. Mulailah melatih diri, duduk membaca buku. Kalau tidak nggak bisa. Kalau mau sukses ya, saya hanya beri tips. Kalau kita tidak mampu duduk 1-2 jam di sebuah kursi seperti ini membaca buku, saya katakan sorry to say, nggak bisa kita lolos belajar studi dimanapun, tidak bisa. Apalagi kemampuan kita tidak bisa, latih, paksa diri untuk duduk membaca. Tapi kalau kita mulai tergoda buka ini,
Entah apapun yang kalian baca, entah WA atau Facebook, ngintip-ngintip punya orang, sampai habis satu hari ini nanti kamu akan dipengaruhi ini. Lagi nonton-nonton video, nonton YouTube, nonton apalagi TikTok dan sebagainya, habis energimu dibuat ini. Kau tidak akan bisa konsentrasi. Tidak bisa. Saya buka-buka ini hanya perlu, jika perlu, sekitar 1 jam. Wah 1 jam, mana tahu ada informasi penting. Kalau tidak, nanti kalian. Karena masih banyak yang harus kita pikirkan yang lain. Bukan hanya media sosial. Media sosial ini hanyalah mengisi waktu yang luang, bukan menghabiskan waktu di sana. Mahasiswa di situ menghabiskan waktu di sana. Jadi usahakan jangan terhubung dengan itu. Supaya apa? Supaya bisa konsentrasi. Duduk, baca. Nah, bagaimana cara kita supaya mengerti? Ini pertanyaan berikut. Maka selalu lihat silabus. Lihat ini silabus ini. Teologi tulisan Yohanes. Teologi untuk mengetahui bagaimana teologi tulisan Yohanes dan karyanya. Bayangkan ini, bayangkan. Teologi Yohanes, tulisan, baru baca. Mulai baca. Mulai halaman 300 sekian ke halaman sekian. Tebal kali ini, kau itu langsung tertolak dalam pikiranmu langsung. Lihat gini, tertolak ini. Apalagi kalian lihat lagi wajahku yang marah-marah. Habislah. Ya. Kalau kalian tidak mencintai guru yang mengajar itu, 2 lembar pun gak masuk. Tidak bisa. Mulailah cintai pengajar. Gak mungkin kalian mencintai saya, karena saya terus marah-marah. Karena gak mampu kalian. Makanya learning is fun. Belajar itu harus bahagia. Di mana-mana negara maju, learning is fun. Tapi bagaimana mungkin saya mengajar kalian learning is fun? Kalian tidak bisa memenuhi standar yang kita buat. Kalau learning is fun, menjawab soal itu mudah sekali. Coba tanya, Simatupang, siapa namanya? Veronica Simatupang. Dia lancar membaca dan menulis jawabannya. Saya memeriksa itu gitu aja. Gak nyambung. Kayak pertanyaannya kan saya bilang, apakah jagung? Dia jawab, kaca itu adalah terbuat dari kaca, dan kalau kaca itu pecah retak hancur. Gak nyambung. Saya tanya jagung, dia dijelaskan kaca. Kalau ditanya jagung, dia jelaskan padi atau tomat, masih rumpun makanan itu. Ini rumpun yang dia jelaskan itu jauh panggang dari dia. Kita yang membaca pun gitu. Kalaupun cerita dia bacrit, tapi sikit-sikit nyinggung ke apa lah. Ini sudah bacrit nggak nyambung. Padahal saya jelaskan di sini bagaimana pentingnya belajar teologi PB, hubungannya dengan ini, bedanya apa, jelas lagi. Teologi tentang Allah, teologi tentang dosa, teologi semua saya jelaskan. Tapi waktu saya ngajar, gak tahu matanya lihat saya atau otaknya gak di situ. Gak nulis dia. Gimana caranya ngingat? Saya kirimkan link video saya supaya kalian ingat gitu. Itu pun gak ditonton. Gimana masuk? Syukur loh saya kirim link video. Gak nonton. Ulang-ulang itu aja. Kalau kalian gak nyata di sini, ulang-ulang lagi. Terus konsentrasi. Apa maksudnya? Ya, itu saya hargai 10, 40. Saya hargai. Gak nyambung itu, tapi saya hargai 10. Daripada 000 kau dapat luang takar dari sini. Kasihan. Saya sengaja kembalikan ini supaya saudara sadar isi otak kalian. Jadi gitu, konsentrasilah. Mulai baca silabus,
Makanya silabus itu print, tempel di depan belajarmu atau di bawah mejamu. Setiap mau belajar silabus RPS, tujuan teologi tulisan Yohanes. Bagian ketiga itu salah satu persoalan yang amat sulit dalam PB timbul dari tulisan-tulisan Yohanes, Injil Yohanes. Berhenti aja sampai di sini, renungkan. Biasanya kalau kalian ingin mencari sebuah inti persoalan dalam setiap ini buku ya, kan ada berat, baru berat lagi. Itu buku kan. Kalau kalian ingin mengambil inti dari buku seperti ini, penulis selalu mulai di sini. Kalimat pertama, bacalah kalimat pertama. Di situ tesis dia, di situ pernyataan dia. Coba lihat nih. Salah satu persoalan yang amat sulit dalam PB timbul dari tulisan-tulisan Yohanes. Ada persoalan ini, tulisan Yohanes. Ngerti sampai di situ kan? Kalian paham ini? Biasanya bab alinea kedua, alinea ketiga ini penjelasan. Penjelasan dari kalimat ini lebih mendalam itu. Coba lihat. Lain soal lagi. Itu penjelasan atau apa? Penjelasan. Lain soal lagi. Itu penjelasan. Penjelasan. Lihat nanti. Baru biasanya habis dari topik itu, lihatlah di akan tetapi. Akan makan banyak tempat kalau kita, berarti ini akhir. Itu biasanya dia closing di sini permintaannya. Udah bisa paham? Udah bisa nangkap yang apa saya sampaikan? Bacalah kalimat pertama, baru lihatlah penjelasan-penjelasannya, lalu lihatlah closing. Setelah itu ambillah kalimat di sini. Mulailah berpikir, renungkan. Oh, berarti menurut Morris tulisan teologi Injil Yohanes itu persoalan, mengenai persoalan. Akan tetapi kalau dicakap di sini banyak sekali. Iya kan, itu kan jauh dia kan. Bayangkan dia sedang ngomong di sini begini, lalalala, gitu kan. Dan tangkap di sini. Lalu kalian banyak poin. Gimana kan menyerangkan poin-poin itu, Pak? Wah, ini kan sudah dia masuk ke poin ini. Mulai dari halaman berapa nih? Halaman 311. Injil Yohanes ajaran Kristus. Lalu baca ini Yohanes Yesus Kristus, baca terus baca. Pertama itu baca terus. Lihat nih, topiknya ini. Ini apa ya? Kan tanya apa ya? Kira kok ada poin-poin? Ada apa ini? Tentu dia akan memulai ini dari sebuah kata atau kalimat untuk menjelaskan ini. Nah, coba kita lihat dulu. Orang sepakat bahwa Injil keempat merupakan salah satu kitab yang amat penting yang pernah ditulis orang. Ini kan? Arti dia punya tesis ini. Lalu dia katakan lagi, pengaruhnya atas jemaat Kristen dan dunia luar tak terkirakan. Injil itu telah mendorong lahirnya banyak tulisan dan masalah yang ditimbulkannya. Jadi Injil itu mendorong banyak tulisan. Nah, tulisan-tulisan itu akan menghasilkan nanti apa? Ini yang dia bahas, firman. Yesus adalah Sang Kristus. Baru kemudian anak Allah. Jadi tulisan-tulisan atau pemikiran-pemikiran Yohanes dalam Injil keempat itu, yaitu Yohanes, kitab Yohanes, tentang ini. Jadi kalian mulailah buat rumusannya. Isi dari pemikiran atau logi Yohanes dalam Injil Yohanes berbicara tentang apa? Firman, anak Allah, Roh Kudus, sampai kepada kehidupan orang Kristen. Kan bisa kalian bahasakan kan? Karena kalian sudah tahu isinya. Jadi teologi Yohanes dalam Injil keempat itu
adalah firman dan berakhir pada kehidupan Kristen. Ada baik sekali. Tak usah jelaskan satu persatu, nggak mungkin kau bisa menjelaskannya. Karena waktunya sedikit di sini. Lalu masuklah ke surat-surat Yohanes. 3 surat Yohanes. Bandingkan, adakah yang puluhan pikiran Yohanes itu, yang Injil Yohanes itu ditemukan dalam surat-suratnya itu? Tidak. Tidak banyak kan? Hanya sedikit kan? Coba lihat bandingannya. Apalagi nanti masuk ke Wahyu. Wahyu itu bicara kemuliaan anak Allah dan sebagainya. Hanya 3 poin, 4 poin di Wahyu. Pertanyaannya, apakah itu pemikiran Yohanes? Berarti bukan. Itulah makanya tadi di awal ini dijelaskan. Ada komunitas Yohanes. Jadi Yohanes bukanlah penulis semua itu, tapi ada komunitas. Udah mulai paham di halaman 309 itu. Gitu cara membaca. Jadi ada di sini tesis-tesis yang dinyatakan oleh Leon Morris. Ini kalian cari. Sebenarnya di halaman 309 itu sampai ke halaman 310 itu aja kalian baca, udah ngerti kalian. Tanpa harus membaca semua. Tapi kalian membaca letterlet, capek lah. Kalau kalian baca letterlet tidak mengerti, kalau sesuatu kita baca tidak mengerti, sulit. Tebal kali pak bacaannya. Iya. Jangankan tebal 2 lembar pun nggak kalian baca, nggak ngerti. Makanya membaca itu harus konsentrasi. Cari poin-poin, lihat silabus. Tujuan saya membaca apa? Selalu lihat ini. Untuk mengetahui ini, carilah apa yang kalian ketahui. Sama nanti kalau kalian menulis skripsi, di sini kalian pahami. Topiknya misalnya pertobatan. Tidak mungkin ini ada dalam buku yang berjudul pertobatan sebagainya. Lalu gimana saya? Nggak ada buku pak. Saya temukan. Kalau tidak ada buku nggak bisa nulis. Bisa. Bacalah buku orang. Kalau buku yang referensi, di belakang itu ada indeks. Ini indeks. Lihat indeks. Lihat di sini nanti kata pertobatan. Pertobatan. Halaman sekian. Baca. Cari kata pertobatan. Pasti nanti di sini ada itu. Misalnya ini mana nih? Pertobatan. Pekerjaan pertobatan. Arti halaman 1, halaman 30, 273 dalam Injil 251 ini. Cari. Kita usah baca buku ini semua. Cari ini. Oh, pertobatan ini. Berarti menurut Leon Morris, pertobatan ini adalah bla 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 bla. Kembangkanlah pemikirannya. Buatlah jalan kaki. Teologi Leon Morris, teologi halaman 9. Gitu. Kalau kalian cari buku pertobatan nggak ada lah. Pak, nggak ada buku pertobatan Pak. Nggak ada. Tapi lihat topiknya di mana? Indeks. Itu artinya buku ini referensi. Kalau tidak ada indeks, maka buku ini bukan referensi. Ada buku referensi. Tidak setiap buku ada referensinya. Coba lihat. Tidak setiap. Tapi kalau dia buku, textbook, pasti ada referensi. Itu buku bagus. Buku rujukan. Ada, tidak semua kan? Tidak semua kan? Kalau ada, dia bisa digunakan buku referensi. Itu cara membaca, mencari. Sekarang kalau saya jelaskan lagi sama kalian, ada yang baru, bukan lagi Google. Mungkin mudah-mudahan kalian nanti bisa menggunakannya. Sekarang enak sekarang. Ayo supaya saya ajar kalian menulis skripsi sekarang. Enak sekarang menulis skripsi. Bukan kita yang kerja, mesin. Coba jelaskan apa artinya pertobatan.
Dia ketik sampai habis. Ambil kopi. Kalian tahu apa aplikasinya? Kalian tahu? Supaya kalian tamat cepat dari sini ya. Saya kasih tahu. ChatGPT. Lihat nanti di internet ChatGPT. Bukalah aplikasi ini. Mau apa nanti tugas kalian dikasih dosen lain? Coba pakai ChatGPT. Keren nanti kalian. Tapi hati-hati, harus kau kelola lagi data itu. Kalau tanya tentang Kristen nanti dia akan mengatakan saya tidak punya agama, AI, artinya artificial intelligence. Tapi pertanyaanmu kira-kira demikian jawabannya. Sampai dua. Dia ketik ChatGPT. Kalau saya ajar lagi nanti bagaimana kalian memparaphrase, mesin yang paraphrase, bukan kalian. Supaya jangan plagiat. Ada lagi alatnya. Tapi bukan teologi PB ya. Kalau kalian nanti bimbingan tesis skripsi dengan saya ajari. Itu kita. Artinya jangan gunakan komputer ini hanya mengetik. Ini semua sudah lengkap. Sudah lengkap di sini. Kau nulis pun tak usah gini lagi. Bicara kau. Menurut Paulus bahwa pertobatan itu adalah bla bla bla. Diketik. Hanya kau gini-gini sambil. Jadi catatnya. Kalau kalian mau itu ada namanya aplikasi, tapi nanti kalian harus apa? OneNote. Ini dari Microsoft. OneNote. Dari Microsoft. Jadi komputer ini udah pintar. Ini pun udah pintar, smartphone. Jadi kalau saya ketinggalan ini dan ini, saya juga buka di sini. Semua yang saya tulis di sini kelihatan di sini. Itu namanya smartphone, connect dia, device. Saya gunakan di sini, saya buka di sini bisa. Jadi semua sekarang di tangan kita. Itu namanya smartphone. Tapi kalau hanya kamu gunakan nonton menghabiskan waktu, itu bukan smartphone. Itu foolish phone. Handphone bodoh. Kalian dibodoh-bodoh. Dibuat sampai nanti saat nonton apa YouTube-nya dia kan. Ikut dia tidur sama YouTube-nya. Kasihan. Kuotamu habis. Otakmu tak berisi. Tertidurlah loyo lagi. Baru kita tidur sampai di samping ini. Ini 1 meter. Kalau kita tidur ini lebih dari hanya dekat ke otak kita, maka otak kita akan rusak oleh radiasi. Usahakanlah ketika kita tidur semua device ini minimal 3 meter dari kita jauhnya. Atau katakanlah 1 meter karena mungkin kos kita kecil ya, 1 meter. Kalaupun dekat berarti matikan. Supaya jangan ada device ini radiasinya sampai ke otak kita. Hati-hati. Kalau ini terus dekat-dekat ke otak kita, maka akan terjadi kerusakan otak permanen. Maka lemahlah otak kita. Belajar pun enggak ada konsentrasi. Kita sulit konsentrasi gara-gara ini. Jadi usahakanlah misalnya kalau mau konsentrasi belajar ya, matikan handphone. Simpan, mulailah berdoa. Tuhan, saya mau belajar teologi PB, Tuhan. Beri aku hikmat konsentrasi. Amin. Mulailah. Kalaupun ada persoalanmu dengan si doi, tutup. Kunci kamar. Baca. Kalau tidak begitu nggak bisa. Tidak bisa. Buatlah dirimu membaca buku ini senyum. Bahagia. Bayangkanlah saya misalnya, wah Bapak itu buang kemarahan saya kan.
Nah, saya sebenarnya kalau saya belajar seperti kalian, 90% saya hanya mengingat dosen itu mengajar. Lalu ketika ujian saya hanya mengingat dosen itu bicara. Lalu saya jawab dari apa yang dikatakan dosen itu. Saya ingat semua. Waktu dosen itu mengajar, bagaimana cara dia menulis, cara dia menerangkan, saya ingat. Lalu ketika ujian, saya ingat dia ngomong dari situ. Saya bayang-bayangkan itu. Selesai. Kalau kalian tidak bisa bayangkan saya mengajar di sini, susah. Tapi kalau saya tidak suka dengan dosen itu, biasanya langsung saya gini. Pakai topi dulu di kelas kan. Langsung saya tutup muka saya. Lalu saya sudah tidur. Sekarang kalian nggak bisa pakai topi di kelas kan? Waktu kami ada topi. Saya dulu memang ingat dulu dosen sejarah gereja. Dia dosen sejarah gereja ini kan mencatat. Jadi buat laporan. Apa yang dia katakan itu dicatat, diketik ulang. Itulah nanti dikirim ke dosen itu. Lalu saya benci seperti itu. Lalu saya pinjam catatan adik abang-abang tingkat kan. Mulai sejarah gereja Asia dari sini. Cuk, buat tanggal. Lalu gini aja. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Saya pasti sampai di sini. Sampai di rumah di karena saya ketik lagi nih ulang. Ngapain dengar dia? Karena sama aja dengan itu kan. Lalu datang dia. Ramli, kau mengetik dari abang kelasmu ya? Tahu dia rumahnya. Iya Pak, kenapa? Bosan Pak dengar Bapak bicara. Sejarah kan. Lalu sekarang saya guru sejarah kan. Saya tidak mau kejadian itu terulang. Saya akan cari metode mengajar sejarah. Bukan seperti dia. Itu. Jadi gitu cara. Kalau tidak emang nggak bisa masuk. Perjalanan kalian belajar sekarang semester berapa sekarang? 7, 6. Kalian hanya belajar di kelas kan 1 semester lagi. Semester 7. Semester 8 sudah menulis. Jadi manfaatkanlah cara belajar yang baik, maksimal. Jadi konsentrasi, gunakan kemampuan komputer ini, smart ini untuk mendukung perkuliahan kita. Lalu kalau kalian pakai OneNote nanti, lalu misalnya kan dilarang pakai Wikipedia kan, sumber. Bisa kita convert dari Wikipedia atau Blogspot menjadi sumber. Itu saya ada aplikasinya juga. Kalau mau belajar dengan saya jangan di kelas ini tuh. Ada aplikasi. Jadi kita bisa belajar dengan baik tanpa dituduh plagiarisme, tapi kita menggunakan kemajuan teknologi. Bentar lagi Google itu didepak oleh ChatGPT. Nanti para peneliti dosen nanti pun didepak ChatGPT nanti. Tidak perlu lagi kami. Karena ChatGPT jawab semua. Karena dia artificial intelligence. Setiap apa yang kita tulis di dunia maya, di dunia digital ini, dia tarik. Dia jawab dengan baik. Semua yang kalian tanyakan, dia jawab. Panjang lebar. Nanti apa tugas-tugas kalian dengan dosen-dosen lain, tanya. Nah, membuat paper nanti kalian misalnya untuk UAS kan, teologi PB. Judulmu misalnya tentang teologi Yakobus. Coba uraikan apa teologi Yakobus. Cuk, dia gitu. Lengkap nih. Copy paste, cerit buat paper. Cerak paste di sini. Nah, persoalan sumber sekarang kan. Sekarang sumber bisa kita cari. Ada alatnya lagi. Di komputer ada speedwriter, ada e-hub, ada macam-macam, banyak sekali. Kita tinggal cari, misalnya tadi teologi Yakobus, dia cari,
Di jurnal ini, di sini. Mau download, cuk. Mau pakai apa? Teori apa? Semua lengkap. Pakai SLR, Systematic Literature Review, pakai apa namanya, macam-macam lah. Semua sudah disediakan. Makanya daripada kalian menonton yang tak menentu, searching aja di internet. Banyak sekali pembelajaran. Saya belajar ini semua, bukan saya pernah kuliah, tapi saya belajar terus. Ini sambil saya mengajar, kadang-kadang saya harus menonton lagi. Saya sedang mengikuti seminar-seminar. Kalian bisa nonton atau ikut nanti. Kalau kalian mau, saya bagikan link-linknya nanti, baik kalian ikut. Memang ada yang gratis, ada yang berbayar. Tapi yang gratisnya itu ikut kalian. Lalu bagaimana membuat nanti kalau kalian penelitian menggunakan angket. Dulu kan angket. Banggalah kalian pakai angket kan. Tapi nggak tahu apa itu angket. Nah sekarang ada program baru, penggunaan start. Ini misi. Kalian masukkan nanti variabel ke penelitian kalian, tik. Dia yang menjawab. Hasil penelitianmu, bla. Itu untuk apa? Untuk kuantitatif. Kalau kualitatif ada lagi in vivo. Keren loh, keren. Itu ada link kalau kalian mau. Karena saya kasih link itu kepada teman-teman saya dosen, nggak ada yang ikut. Itu kepada kalian itu atau cocok kan saya akan bagikan. Kalau kalian mau belajar ya. Tapi nanti pasti di situ dikatakan bagi yang tidak mau serius jangan ikuti kelas ini. Pasti dia akan bilang. Karena akan dikasih tugas. Kasih semua. Baru tidak dapat sertifikat. Kalau tidak memang kita nggak dapat. Kita didepak dari seminar itu. Karena dia berminggu-minggu. Ini sedang musim puasa sekarang. Maka kami akan seminar nanti jam-jam 2 siang. Biasanya kami seminar nanti jam 7 malam. 7 malam sampai jam 10, 3 jam. Semua diajari. Dan bagaimana menggunakan informasi dari internet di situ diajari. Nah, itu membuat kita konsentrasi. Jadi mulai nanti belajar di rumah. Kalau di kos-kosanmu konsentrasi aja. Duduk di depan kursimu, depan meja belajarmu, membaca. Mintalah hikmat Tuhan supaya kalian bisa berkonsentrasi. Kalau bisa mulailah harimu dengan doa kan, membaca kitab suci, berdoa, kontemplasi. Sama seperti Luther gunakan kan. Luther tiap hari 3 jam berdoa. Kalian berapa menit? Saya tidak mau kata jam, berapa menit. Jadi kontemplasinya dia, Luther itu 3 jam itu terdiri dari pertama kan dia membaca teks kan, merenungkan, ya ada setelah renungan baru dia tulis, baru dia baca lagi, renung, baru berdoa. Semua di total itu 3 jam. Makanya ada dia contemplatio, meditatio, oratio, baru dia berdoa. Nah itu dia dikerjakan. Setelah itu baru kalian belajar. Tapi latihlah dirimu. Jangan bangun jam 7, jam 8. Udah hilang kemampuan kita berkonsentrasi. Kemampuan berkonsentrasi biasanya dimulai jam 4. Mungkin jam 4 nggak mungkin kalian bangun ya. Mulailah latih jam 5. Saya bangun selalu jam 5. Kadang-kadang telat. Seperti tadi telat. Sampai sini telat. Karena apa tadi malam persoalan jadi lama tidur. Tapi biasanya kalaupun saya tidur jam 1 pasti bangun jam 5. Tapi tadi lewat. Hampir jam 6 lewat. Nah itu jadi mulailah jam 5. Belajar. Di situ paling enak konsentrasi. Jam 10 tidur aja, biar fresh pagi-pagi. Nah begitu ya. Jadi entah apapun yang kalian baca, setebal ini pun bisa kalian baca.
tempo beberapa hari. Saya sudah katakan di kamar mandi pun saya gunakan untuk baca. Makanya saya desain untuk kamar mandi ada rak buku di situ. Jadi sambil daripada nonton gini kan, lebih baik baca buku. Bisa tamat 10 lembar kan? Sempat. Gitu. Pokoknya ada kesempatan, mulailah. Soal konsentrasi, nanti kalau kalian sudah terlatih konsentrasi tadi ya, melatih diri konsentrasi, nanti rame pun orang, bisa kalian ada konsentrasi. Rame pun orang. Soalnya kalian pergi rame-rame bawa buku. Bukan soal banyaknya yang kalian baca, tapi soal ngerti nggak kalian yang disampaikan oleh penulis ini. Lihat judul, karya penyelamatan oleh Allah melalui Kristus. Apa ya karya ini? Apa yang mau dia maksud? Selalu mulai dari pertanyaan-pertanyaan. Baru bacalah kalimat dia. Oh, ini rupanya. Nah, baru setelah kau dapat, lihatlah pendalaman dia, pendalaman. Baru lihat akhirnya. Dapat. Itu kalau sudah materi ya. Kalau membaca buku secara cepat, beli buku seperti ini. Pertama bacalah ini. Kemudian baca pendahuluan atau prakata ini atau pendahuluan. Baru habis itu lihatlah daftar isi. Daftar isinya masukkan cepat. Nah, nanti kalau kalian ingin butuh ini, bicara tentang ini, oh buku Leon Morris. Kalian sudah rekam di memori kita. Kalian bisa cepat cari warna ini, tulisan ini. Semua warna-warna yang kalian lihat ini. Kalau ditanya orang, pinjamlah bukunya Leon Morris, cing, keluar itu warna pink, tulisannya putih di sini. Saya letakkan di sini. Itu melatih konsentrasi. Jadi harus memang dimasukkan data. Nah, mungkin dulu sudah saya katakan sama kalian bagaimana melatih membaca cepat. Sudah pernah dulu saya sampaikan. Melatih membaca cepat. Belum. Nah, contoh ya, saya coba buktikan apa kalian bisa membaca cepat. Ini kalian sudah semester 6, sudah sering dari sini ke Manhattan. Mungkin sudah ratusan kali bolak-balik kan? Sudah ratusan kali bolak-balik ke kota, ke sini. Atau dari kemana kalian sering? Ke arah Binjai ke sini atau ke arah ke kota? Kemana? Ke kota? Oke, saya tes ya. Berapakah pom bensin dari sini sampai ke Manhattan? Pom bensin. Oke. Nah, itu masih lambat dia menjawab. Berapakah Indomaret dari sini ke Manhattan? Mulai sulit kan? Berapakah gereja dari sini ke sampai Manhattan? Mulai sulit. Paling sulit berapakah perempatan dari sini ke Manhattan? Nah, disitulah kelemahan kalian belajar. Jadi membaca cepat ialah semua data masukkan ke otak kita. Mengapa kalian tidak pernah tahu? Karena setiap masuk angkot kalian baca ini, lihat ini. Sehingga kalian tidak memasukkan data kiri kanan di jalan itu. Atau kalian mungkin naik motor gini, tapi fokus mendengar musik. Sehingga tidak pernah masukkan data kiri kanan ke memori kita. Atau kalian sering jalan tapi tidak memasukkan memori ke bawah sadar kita. Jadi kalau kalian jalan, usahakanlah harus kalian ingat semua. Masuk, kalau saya masuk ke sebuah tempat langsung seperti itu artinya saya sedang baca cepat ruangan itu. Masuk, semua data masuk. Lalu ketika ditanya orang, berapakah X misalnya di ruangan itu, keluar itu. Maka otak kita itu akan mengeluarkan. Jadi ini otak alfa beta sadar ini
bawah sadar ini lebih luas. Alam bawah sadar kita. Sadar itu sedikit. Ini yang kalian ingat. Tapi di bawah sadar ini perlu dimasukkan data. Cepat. Setiap waktu. Cepat. Kampus ini mungkin kalian belum masukkan datanya ke bawah sadar kalian. Semua kampus harus masukkan ke bawah sadar. Lalu ketika orang bertanya berapakah gedung di STT bisa di Medan, kalian bisa jawab, keluarkan. Dia akan muncul dan lari ke sini sehingga kita ingat. Tapi sesuatu yang tidak ada di sini tidak akan bisa masuk ke sana. Itu sama seperti dengan Google. Google itu kalau kalian ketik Kristus, dia keluar dari sini. Tapi kalau tidak ada data di sini, dia akan bertanya, what do you mean? Apa yang Anda maksud? Karena tidak ada di sini. Jadi membaca buku pun begitu. Masukkan semua ke alam bawah sadar kalian. Walaupun kalian tidak mengerti. Udah masuk. Kasih dulu. Jadi harus kalian masukkan ke alam bawah sadar. Baru ketika kalian ingin mendalami, baru masuklah. Kayak lensa dia. Makin mendalam. Baru mulai. Masuk dalam. Pendalaman itu. Tapi kalian sudah tahu isi buku ini. Itu cara membaca. Sehingga setebal apapun dikasih sama kita, maka saya katakan kemarin berulang-ulang. Berulang-ulang itu semakin meyakini kita, makin memperbesar. Kalau kalian melihat wajah kalian kan, lihat foto, kalau wajah orangnya skip. Tapi kalau ada wajah kalian langsung berhenti, perbesar lagi. Perbesar lagi sampai habis. Kok ada ini? Itu karena kita sudah mulai fokus. Kalau enggak kan ada kalian kenal perbesar. Oh, ada kita. Wah, lebih lama. Kalau kalian kita kenal, ada di situ orang yang kita kenal paling 30 detik kita perbesar. Oh, cukup. Tapi ada kita. Bisa 2 menit. Bisa 2 menit. Jadi begitulah membaca buku. Tugas kita apa? Teologi Injil Yohanes. Teologi tulisan-tulisan Yohanes. Teropong. Baru mengerti. Juru besarnya kalian renungkan. Semoga bisa menolong ya. Memang ada trik-trik membaca cepat, baca kilat namanya. Kalau kalian nanti mau search di internet baca kilat itu ada. Lalu bagaimana caranya, ada musiknya juga supaya kita bisa membaca kilat dengan tenang. Ada musiknya. Tapi musiknya contoh ya, musiknya begini. Gak tahu nanti bisa kalau kalian mau dengar itu. Tapi itu nanti mengajak kita kepada masuklah ke dalam, masuk ke dalam gitu nanti. Di mana saya simpannya? Nantilah kapan-kapan ya. Oh ini musik. Ada musik untuk baca kilat, baca cepat. Itu kita harus dengar. Nanti ada arahannya. Makin dalam gitu. Supaya kita apa? Supaya kita berkonsentrasi. Nah itu jadi kemudian ini tidak mungkin saya pasang di sini ya. Latihlah otak kiri otak kanan. Otak kiri otak kanan supaya bisa konsentrasi. Otak kita ini harus dilatih. Bagaimana cara melatih otak kiri otak kanan? Kalian sudah pernah melatih otak kiri otak kanan? Saya sudah pernah mungkin ajarkan. Misalnya contoh gini.
Ini melatih otak kiri otak kanan supaya bisa konsentrasi. Bisa. Ini pelan-pelan. Ini kan enggak. Contoh. Bisa. Itu masih mudah. Atau gini. Ini melatih otak kiri otak kanan nih. Atau gini. Bisa. Paling sulit ini. Ini dari sini. Bergerak gini. Kalau tidak jangan dipaksa. Karena itu bisa otak kita tekan. Jangan dipaksa. Supaya konsentrasi. Karena tanpa seimbang otak kiri otak kanan susah konsentrasi. Kalau mau jadi tentara harus ada otak kiri otak kanan seimbang. Kalau tidak nggak bisa. Caranya bagaimana? Cara kalian untuk menimbang otak kiri otak kanan, tutuplah matamu dengan sapu tanganmu, berjalanlah ke sana. Kalau lurus berarti otak kiri otak kanan mau lurus bagus. Tapi kalau jarak mencong ke sana, berarti belum sempurna otak kiri otak kanan. Itu harus latihan. Banyak cara melatih otak kiri otak kanan. Nanti lihat di internet. Banyak sekali. Jadi sambil kalian duduk begini, kalian begini. Supaya bisa seimbang otak kiri otak kanan. Semoga kalian sukses. Semoga sukses. Latihlah diri sampai bisa sukses. Oke ya, jadi lebih banyak kita membahas itu ya. Saya lebih senang karena kalian bisa terus terang soal itu. Karena daripada saya terus marah, mengusir kalian dari ruangan saya. Saya merasa berdosa sebenarnya. Lalu mungkin saya terlampau memaksakan diri saya kepada kalian. Mungkin ya dalam benakku. Saya sering berenung begitu. Apakah karena obsesi saya ingin kalian sukses gitu ya. Tidak bisa terkabulkan gitu. Saya ingin yang saya ajar itu orang yang bagus, pintar gitu. Saya bisa mentransfer ilmu saya ke kalian supaya kalian sukses. Karena apa? Tantangan kita sekarang ya gereja-gereja pengguna sangat kecewa dengan alumni kita. Sangat kecewa. Karakter alumni kita, teologi alumni kita di lapangan tidak bagus. Apakah karena gara seperti ini? Dikasih tugas asal tugas gitu. Dikasih belajar asal belajar. Kalau seperti itu modelnya memang wajarlah apa yang mereka alami sekarang di lapangan. Jadi saya percaya kalian jangan seperti itu. Tamat dari sini kalian orang yang punya pengetahuan. Karena hanya orang yang berpengetahuanlah yang akan sukses menghadapi dunia ini. Saya ambil contoh ilustrasi terakhir sebelum tutup ini ya. Pernah lihat burung serigala, burung elang dan burung gala. Burung elang, burung gala. Burung gala itu keahliannya menangkap ular. Tapi dia tidak bisa terbang tinggi. Maka dia naik ke atas burung elang. Lalu dia lihat ular di bawah. Dia turun. Dia tangkap, dia naik lagi ke burung elang. Apakah elang pernah cemburu atau membuat cara supaya dia membunuh atau mengalahkan, merusak burung gagak tadi yang di atasnya itu? Enggak. Dia tidak pernah menghabiskan energi untuk melawan burung gagak itu. Tapi apa yang dia kerjakan? Tahu kalian? Dia terbang tinggi. Burung gagak enggak bisa terbang tinggi. Maka burung gagak itu akan jatuh. Lalu elang itu melihat ular yang dia makan itu jatuh. Baru dia seduk. Dapatlah dia ular. Dia menambah kapasitasnya. Sehingga lawannya jatuh sendiri. Jadi kalau kalian ingin berkualitas, jangan iri melihat orang yang sukses. Tapi tambahlah kapasitasmu. Tambahlah
sesuatu ke dalam dirimu supaya orang tidak bisa saingi. Itu namanya NA. Mungkin sudah pernah saya katakan itu. Sudah pernah ini saya jelaskan. NA. NA. Need achievement. Tambahkanlah sesuatu ke dalam dirimu supaya orang melihat kamu berkualitas. Tambahkan ke dalam dirimu. Sehingga setiap orang melihatmu, dia enggak cocok di situ. Seharusnya dia di sana. Karena apa? Kapasitasmu melebihi tempat duduk. Ditempatkan kau misalnya di tempat ini sebagai kepala ini jabatan, tapi karena ketika kau bicara, ketika kau menyampaikan ide-ideamu, ketika kau berpikir, orang berkata kau tidak cocok di sini. Kau harus di sana, karena ada kapasitasmu yang tidak dimiliki orang. Kalau sudah seperti itu pendeta kita di dunia ini, bahagialah para pimpinan gereja kan gitu. Tapi kalau kita seperti burung gagak saja, hanya merasa hebat, pandai menangkap ular, rusaklah gereja kita. Oke, sampai di sini. Silakan, siapa yang menutup? Saya masih berikan kesempatan kepada saudara Amos untuk memperbaiki laporan bacanya. Siapa itu? Senturi. Siapa? Andre, ya. Tapi kalau tidak mau terserah. Silakan tutup dengan doa. Nyanyi dan doa. Terima kasih Tuhan buat perkuliahan kami hari ini bisa berjalan dengan baik. Biarlah Tuhan apa yang dibimbing oleh Bapak Yusuf tadi kepada kami bisa menjadi bantuan kepada kami supaya kami bisa belajar membaca dan berkonsentrasi. Terima kasih Tuhan buat Bapak Yusuf kami yang mendidik kami dengan baik. Biarlah kiranya kepada Tuhan selalu menjadi Bapak Yusuf kami supaya bisa membimbing kami lebih baik. Buat kami juga semuanya Tuhan, biarlah bekal yang kami terima hari ini bisa kami pakaikan dalam kehidupan kami ini supaya kami hidup tidak menjadi sia-sia. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Oke, selamat beribadah ya.